Nah, Tuhan itu apa? Di situ saya tulis Tuhan itu titik. Lah Tuhan kok titik? Lah Tuhan itu apa? Yang ngarang juga manusia kok. Yang ngarang Tuhan itu manusia, ya. Karena manusia bentuk dari Tuhan itu sendiri. Ya, betul. Iya, bentuk dari Tuhan sendiri itu. Sapi, gajah, kebu, kepalanya besar, tapi nggak pernah bilang Tuhan, ya dah. Nah, oleh karena itu di dalam kitab dikatakan manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Artinya orang akan ngerti Allah kalau dia ngerti fungsi sebagai manusia. Karena yang mengagungkan nama Allah adalah manusia saja. Kera lincah, ya, buajul kuat, gajah gundule gede, tapi semua nggak ngerti, ya dah. Tugas kita. Lah, ini kuncinya hanya pada kitab teles yang namanya Hono Coroko. Kuncinya hanya di situ. Jadi orang Jawa itu nggak buku tuh gak kuandel kater betele-tele gitu, enggak, ya. Membacanya melumah. Hono Coroko Doto Sawala Podo Joyonya Mogo Bodongo. Ya itu buku ya. Hono Coroko, semua itu utusan, artinya tercipta, bukan dicipta. Lain loh, dicipta dengan tercipta. Kalau dicipta berarti Allah bekerja. Wah, Allah kok bekerja? Enggak, ya. Jadi gerjet tek gitu, refleksi menjadi bentuk bergelombang sesuai dengan hukumnya, bercorak ragam bentuk kehidupan. Nah, itu ya. No itu sigma. Sebenarnya ditulisnya begini. Sigma ada, ya. Ada. Kemarin gitu loh. Artinya Tuhan atau sinar atau Allah itu memang ada sejak dulunya. Tidak ada manusia yang bisa mampu menghitung berapa juta tahun dan sebagainya, tidak ada yang mampu. Tapi yakin bahwa sejak dulunya ada Allah, ya. Allah, L itu law, lembut, hablur. Karena double, Allah tulisannya harus double, sangat lembut sekali, ya, sangat lembut sekali. Lalu O, lalu H. O zero tadi, H itu apa? Huruf H itu O yang meledak, ya toh? O karena hidup, garis tengah, atas plus, bawah minus, meledak, jelar, menjadi huruf H. Oh, itu Latin, itu ya dari Jawa sebenarnya, ya toh? Terus ini karena ribuan tahun bergerak macam-macam, Jawa menjadi begini, lalu Jawa menjadi gini. Saya sendiri sebagai orang Jawa baca gitu ruwet, kemeng saya, nggak mau yang enteng-enteng aja lah gitu, ya. Gitu. Nah itu. Jadi Allah itu seru sekalian alam, Tuhan itu sinarnya. Sinar Tuhan. Nah, oleh karena itu apakah boleh manusia bahwa saya adalah salah satu bentuk dari Tuhan itu sendiri? Kenapa tidak? Tidak boleh. Siapa yang larang? Tidak. Dan itu justru memperkuat kita. Salah satunya memperkuat kita, ya. Adik-adik ini juga. Lalu bagaimana dengan orang gila itu? Bagaimana dengan orang-orang, maaf ya, yang bambung, yang kere, yang maling, yang rampok? Semua itu Tuhannya sama, ya, sama. Tuhannya tetap bersih, suci. Yang kotor, yang mencuri, yang maling, yang rampok, yang nyopet, segala macam itu, yang gila itu kan jiwanya. Kenapa kok jiwa bisa rusak? Ya karena dibuat dari alam, ya. Daging dipinjami tanah, tulang dipinjami air, darah dipinjami api, udara kita hirup. Nah, jadi kalau saya berdoa untuk leluhur-leluhur kami, ya Allah, seru sekali alam yang maha pengasih. Dan Allah itu bahasa Jawa loh, Dik. Aslinya bahasa Jawa. Oro irogo iro isono, ari iro isono, ari siji inoto wong sak donya, Allahumma lil asih. Dari bahasa Jawa. Iya gitu, dan makanya Gunung Arjuna ini dekat dengan Gunung Penanggungan,
lalu Gunung Bromo. Gunung ini sebenarnya ada beberapa gunung yang kalau orang Jawa bilang sakral ya. Gunung Lawu misalnya. Gunung Lawu itu gunung misterius juga. Karena apa? Seluruh binatang yang terbang, iber-iberan, bangsane burung pipit sampai gagak sampai, kalau mau mati, Saman pernah tahu kecuali ditepil orang atau ditembak ya, mati pok jatuh. Pernah mati tua jatuh itu nggak pernah tahu tuh ya. Mereka sebelum mati itu terbang semua ke puncak Gunung Lawu. Loh, hebat pada. Hebat ini. Jadi binatang-binatang terbang itu kalau mau mati semua terbang di atas Gunung Lawu. Mau mati di sana itu. Loh, coba ini kan tidak pernah ada yang ngerti. Kalau adik-adik mau ngikuti kehidupannya mulai bayi sampai terbang, ikuti nanti kan apa ditengeri cat kakinya atau nanti apa mati di sana apa enggak gitu loh ya. Gunung Lawu ya? Gunung Lawu, makanya Gunung Lawu itu termasuk disakralkan. Nah, kalau Gunung Arjuna tadi itu adalah satu lembah, satu gunung purba yang sudah mati kebun kawahnya untuk eksodus pada waktu Atlantik mau tenggelam ya. Jadi 10 orang yang ke sana dipimpin seorang Brahmana, Romo Singoro Simo Wonokerto, lalu turun di atas Sumberawan mendirikan kerajaan Prabu Parikesit Simoludro ya. Di atas Sumberawan sana dulu bekas kerajaan. Lalu pada waktu turun yang ditangkap pertama kali apa? Gajah. Loh, kenapa kok gajah ditangkap? Apa Pulau Jawa ada gajahnya? Sekarang aja tidak ada karena eksodus ke Sumatera ya. Tapi dulu gajah ada, buktinya di Sungai Berantas ditemukan gading 2 meter ya, yang gede-gede itu. Berarti dulu gajah-gajah gede banyak di sini. Begitu gunung-gunung meletus, kewan itu perasaannya tajam. Seperti doa saya tadi itu, mungkin kalau bisa ngomong gitu ya, tajam, lari dulu ke sana ke Sumatera, lalu dua Krakatau meletus segala macam. Nah, inilah cuplikan-cuplikan yang ngacak ke sana kemari. Terus bukti-bukti kejeniusannya sudah. Lalu sekarang rambut munte tadi itu apa? Uranium platinum itu. Itu kalau di pewayangan di pewayangan pagelaran wayang kulit sebenarnya disebut Raden Gatotkaca. Meletik tanpa sutang, miber tanpa lar, ya kan gitu. Sinatriang Pringgon dan Raden Gatotkaca, otot kawat balung besi. Memang bahannya itu salah satu adalah besi, kawat dan sebagainya untuk membuat energi uranium platinum tadi itu. Di blender 16 jam tidak boleh berhenti, ditambah beberapa material di bumi ini ya, blender 16. Nah, terus dikasih kalau misalnya mangkok gitu ya, kalau misalnya di mangkok begini taruh gini, ini kalau tidak ditutup dia nempel begini. Tapi kalau ini ditutup rapat, cek gini, tutup rapat, dia terbang mencari titik minus di atas sana ya. Jadi ninggalin gravitasi ya. Nah, makanya Raden Gatotkaca sinatya ing pringgon dani otot kawat balung besi, ora tedas tapak palune pandi sisaning gurindo tinatah mendat jinoro wenter wetek celu. Itu kalau dalangnya Pak Mantep atau siapa gitu, waduh hebat. Apa yang di bukunya panjenengan itu mendapatkan apa ya, mendapatkan sambutan khusus dari Ki Mantep Sudarsono. Seberapa dekat panjenengan dengan Ki Mantep Sudarsono? Saya dengan beliau itu masa kecil, masa mudanya sama-sama sinau tentang kerawitan dan wayang di Blitar ya, di rumah ibu saya di Buardoyo sana ya, di sana. Makanya dia tuh sampai sekarang tuh kayak dulur. Ini ya saya ngenangan kemarin tuh saya pesen sama Mas Widodo di Caruban, Mas, mbok tolong Pak Mantep tindangi, hati kok gak enak apa dalam keadaan sakit tapi ya aku tak rono kalau gitu terasa saya itu. Belum ada kabarnya ya, gitu. Itu hubungan saya dengan Pak Mantep itu. Lalu
Kenapa kalau ini yang ngapunten ya, Nggih. Kirun ya. Nah, seberapa dekat dengan Kirun kira-kira? ya kenal akrab, sama-sama pernah menjadi grup lawak ya Mas Kirun itu. Saya sampai sekarang yang cari Mas, lucu, senang saya untuk hiburan gitu, senang gitu ya. Mas Kirun itu pelawak yang juga kreatif, yang humornya itu seger gitu, seger. Oke ya, saya juga pengen gitu loh, teman-teman yang nonton dari jarak jauh, dari luar negeri dan lain sebagainya gitu kan, semangat untuk menemukan jati diri, semangat untuk berproses hingga ketemu guru yang sejati. Karena kalau nyari guru manusia kan pasti kecewa ya, gitu. Nah, saya ingin ia memberikan tuntunan secara real, kemudian itu bisa diimplementasikan oleh teman-teman kita dari rumah, sehingga tidak perlu montang-manting pergi cari orang spiritual di sana. Gitu. Gimana ya? Saya setuju. Itulah era digitalisasi. Kita sebenarnya sudah tidak. Kalau saya kadang-kadang mereka itu pengen saya datang itu karena kangen aja, kangen, pengen rangkul-rangkulan. Itu betul itu. Sebenarnya orang seluruh dunia itu hakikatnya itu sama. Manusia Eropa, Afrika, Cina sama ya. Yang lain itu adalah proses terbentuknya fisik, sehingga ada yang kuning, ada yang keriting hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang berwarna, itu aja. Tapi pada hakikatnya sama. Cara belajarnya sebenarnya harus menengok peristiwa 500 tahun sebelum Masehi. Siapa itu? Sang Siddhartha Gautama. Kalau orang umum menyebut Buddha, ya selanjutnya disebut Buddha. Ada apa dengan beliau? Beliau dulu konon anaknya seorang raja yang kaya raya. Tapi karena sejak kecil guru sejati sudah membimbing beliau untuk menjadi panutan dan tauladan kehidupan. Belum meninggalkan bajunya dilepas semua, tidak seperti saya embel-embelnya masih banyak gini, dilepas lalu menyatu dengan masyarakat di desa-desa, di gunung-gunung, petani-petani gitu. Ternyata beliau lalu menemukan suatu teori yang simpel sekali untuk seluruh umat manusia. Apa itu? Manusia itu akan seger waras, tentrem ayem kalau satu, angen-angen bener. Angen-angen bener, dua, pikiran bener, tiga, tutur kata bener, empat, pribadi bener, lima, bergaul bener. Nah, kenapa kok mesti angen-angen dulu? Seluruh dunia itu manusia mesti punya angen-angen, binatang pun punya angen-angen ya. Binatang, entah gajah, entah kambing, entah harimau, entah cacing, entah apa, punya angen-angen. Apa angen-angennya? Semua kalau lapar mesti pengen cari makan, itu kan angen-angen. Nah, karena manusia pengen makan, baru pergi ke dapur. Loh kok belum masak? Istrinya sedang kemana? Oh lagi arisan misalnya ya, atau repot gitu jualan di mana gitu. Oh kak, saya tak makan di warung aja, nggak langsung pergi. Delok dompet sih dibuka isinya piro. Itu kan pikiran ya toh. Pikirannya benar lah. Terus pribadi benar, tutur kata benar. Tutur kata itu untuk melatih kebenaran itu tidak ada jalan lain kecuali jangan mengumbar kata-kata yang satu menyusahkan orang lain, kedua membohongi diri sendiri, ketiga akan berdampak yang lebih kacau di dalam lingkungan kemanusiaan. Itu ya. Jadi penting ini. Penting, tutur kata itu penting. Setelah itu pribadi benar. Pribadi benar itu ya sudah ya Pak, pribadi benar itu yang bagaimana ya? Pribadi benar itu dirinya sebagai sosok manusia yang dikaruniai ngomong, pikiran dan sebagainya, tidak pernah menyalahkan apa ciptaan Tuhan. Misalnya, waduh babi itu najis, anjing itu najis segala macam. Itu kalau menurut saya sudah menyalahkan. Ya, loh ciptaannya Tuhan, buat apa Tuhan membuat babi, buat apa Tuhan membuat anjing, itu semua pasti ada gunanya.
Hanya kalau keyakinan kita tidak makan, tidak memegang, itu keyakinan, silahkan, tidak apa-apa, Bebas ya. bebas. Jadi kalau sekarang itu ada salah satu agama merasa paling suci dan paling benar, merasa paling terdepan pengikut salah satu panutannya, itu sudah merupakan satu kesalahan yang besar, yaitu kesalahan yang besar, karena itu embrio dari perpecahan itu sendiri. Nah, perpecahan itu sendiri. Makanya saya sekarang ini, kalau ini terlalu tebal buku ini, sekarang saya membuat buku itu hanya 1 lembar. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini, gitu.